selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita tetap membuka hati kita, ada rasa lapar dan haus selalu kepada Tuhan tentunya. Kita masih membaca dari kitab 1 Samuel pasal 12 sampai pasal 13. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23 dari pasal 13. Dan kita membaca Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 30. Mazmur pasal 108 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Dan kitab Amsal Soleman pasal 15 ayat yang keempat. Bapak Ibu, kita hari ini belajar kembali masih tentang bagaimana sebuah hubungan di dalam pemuritan perlu sampai pada tingkat kesepakatan. Karena untuk sampai ke tingkat itu sebuah proses yang panjang, butuh satu bahasa, satu pengertian, butuh satu pemahaman, satu tindakan. Karena seringkali kita satu bahasa belum tentu satu tindakan. Karena itu penting sekali kita terus membangun seperti yang kita lihat antara Daud dengan Saul. Bagaimana sikap Daud sebagai seorang pembawa senjata ya, yang selalu belajar untuk yang terbaik dia berikan kepada Tuhan lewat memberikan yang terbaik kepada pemimpinnya. Kita akan belajar hari ini karena Saul juga sebagai pemimpinnya Daud pada waktu itu, dia juga punya pemimpin sebelum dia menjadi seorang pemimpin. Karena itu kita sepakat bahwa pembapaan itu muncul, baik itu secara pembapaan rohani, ibu rohani, kedewasaan rohani, teman rohani itu muncul ketika seseorang ditemanin dalam sebuah proses pembapaan, penemanan secara rohani. Dan ini yang sedang kita bangun, bagaimana kita bisa menjadi gereja pembuat murid yang memuridkan orang lagi. Karena itu dalam prosesnya kita, Saul juga tadinya bukanlah seorang pemimpin, tetapi kita tahu bahwa prosesnya dia dimentor, ya, dia diangkat oleh Tuhan. Pada masa itu Samuel sebagai nabi yang memimpin, mementor dia ya, dalam kehidupannya. Bagaimana ketika satu hari situasi di Israel, orang-orang sedang punya persoalan. Persoalannya adalah mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Lalu mereka meminta seorang raja sama dengan dunia, sama dengan negara atau bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Mereka pengen seperti itu. Dan Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi Saul pada waktu itu. Sehingga di pasal 10 yang kita baca, di pasal ini ketika itu situasinya, dan ini sebuah pengalaman yang luar biasa karena prosesnya adalah ketika Saul kehilangan domba atau ternak. Dan di situ saudaraku, di dalam 1 Samuel 10 ini, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnya ke atas kepala Saul, diciupnya lah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintah atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Dan kita melihat bahwa di sini Samuel memberitahu, apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Karena sebelumnya, sebelum proses diurapi oleh Saul sedang punya persoalan, bukan persoalan, supaya dia mencari keledai-keledainya. Karena waktu itu ketika orang Israel menghendaki seorang raja, dan itu sebenarnya sesuatu yang tidak baik. Tetapi apa boleh buatlah, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Terkadang dia seperti mengikuti, tetapi dengan segala akibat dan konsekuensinya. Dan ketika Samuel mengurapi Saul bahwa ketika nanti dia akan pergi, dia akan bertemu dengan dua orang laki-laki. Dan proses ini kalau kita lihat di dalam ayat 3, dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketur roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketur roti yang akan kau terima dan dari mereka. Dan sesudah itu engkau akan sampai ke Gebea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus
rebana, suling, dan kecapi di depan mereka berdiri. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang dapat dibuat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Dan saudara, akhirnya kita lihat proses ini betul-betul terjadi. Ada penyertaan Tuhan. Dan ini adalah proses pembapaan. Bagaimana Samuel membapai Saul. Hanya persoalannya di sini adalah ketika proses ini, saudara, akhirnya Saul menjadi raja. Kita melihat ada 2 hal yang istilah saya, Saul ini baik tetapi tidak benar. Ketika dia menjadi raja, ketika 2 masalah terjadi, yaitu yang pertama dia mempersembahkan korban. Padahal kan di sini bahwa Samuel itu tugasnya mempersembahkan korban. Ketika satu hari Tuhan memerintahkan Saul untuk menumpas Raja Agag dengan semua yang dia punya. Tapi saudara tahu bagaimana akhirnya Saul dengan pikiran, oh bukankah ada usul dari masyarakat atau orang-orang pada waktu itu. Sehingga kalau saudara perhatikan di pasal 13 itu bagaimana Saul itu nggak taat. Di situ dikatakan ayat 12 pasal 13 1 Samuel, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang, ya, kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, yaitu maksudnya Daud, saudaraku. Jadi peristiwanya sederhana sekali. Sederhananya bahwa Tuhan sudah berfirman melalui Samuel bahwa Raja Agag dan semua yang dia punya itu harus ditumpas. Tetapi itu yang pertama. Yang kita bahas ini adalah bagaimana ketika waktu itu orang berserak-serak dan mempersembahkan korban itu adalah tugas seorang imam. Dan pada masa itu tidak boleh sembarangan orang mempersembahkan korban. Dan Saul berkata di sini, pikirku. Jadi saudara lihat, terkadang apa yang kita pikirin baik, kalau nggak benar itu bahaya sekali. Kita melihat bahwa di sini Saul akhirnya ketika menjadi seorang bapak untuk Daud pada waktu itu, kita melihat bagaimana memang sikap-sikapnya tidak menunjukkan sikap-sikap ketaatan. Karena itu saya berdoa lewat pelajaran-pelajaran ini, hubungan-hubungan antara seperti Daud dan Saul, Jonathan dengan pembawa senjatanya, dan Saul dengan Samuel, kita melihat perbedaannya gitu. Dan saya berdoa supaya saudara bisa belajar dari pembelajaran ini sehingga kita bisa memahami bahwa kita perlu membangun sebuah sikap yang dimiliki oleh Daud, yaitu dia memiliki sikap hati yang mau taat. Walaupun dia harus teraniaya, tapi dia punya sikap yang benar selalu kepada Saul. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu pada saat ini dimanapun mereka berada. Tercurah kemurahan dan anugerah Tuhan untuk setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Terima berkat kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.